sahabat hobi populer, nih sekarang kita lagi sidak di peternaknya Sekar Tunas. Ini alamannya di Jalan Hayamuruk, di taman-taman bunga. Pokoknya kalau nyari sini gampang, hubungi saya. Gampang, masalah ternakan itu hubungi saya. Pasti saya kasih terah yang kualitas, terah juara di lapangan, dan tentunya bonceng. Hobi populer, hobi untuk kita semua. Welcome back. Oke, welcome back Hobi Channel, hobi untuk kita semua. Di Bali ini eksklusif karena hari ini kita kedatangan tamu dari jauh. Dari mana Pak Mamong? Dari Madiun. Oh, dari Madiun. Beliau ini adalah pemilik murai batu Herle. Nah, Herle ini ceritanya sedikit aja saya buka karena di tahun lalu dia menyabet juara satu di kelas utama SMM, yaitu 1 unit mobil expander. Nah, seperti apa? Yuk kita langsung ngobrol pokoknya. Halo Pak. Siap. Mamong, gimana kabarnya? Baik, Semoga baik. selalu sehat dan sejahtera. Amin, Oke. amin. Kapan datang ini dari Pulau Jawa ini? Kemarin jam 1 siang. Oh, jam 1 siang. Ya, landing jam 1 siang. Oh, gimana acaranya di Bali ini, apa ini? Liburan atau Acaranya kerja. Acaranya kerja tapi diculik ini. berlibur sambil kerja, Pak? Iya, iya. Gini Pak Mamong, mengenai burung Herle ini, bisa nggak ceritain sejarahnya biar kita ini yang di Bali terinspirasi dari situ dan akhirnya kita go SMM gitu, karena yang lagi ramai ini sekarang SMM nih. Kalau ceritanya burung ini dulu saya dapat 2016 akhir dari seorang teman. Kebetulan dia seneng lomba-lomba lokal-lokal seperti itu. Waktu itu dia udah capek lomba, terus saya datang ke sana disuruh milih salah satu dari 3 pilihan. Kebetulan sebelum sejarahnya saya milih murai ini, saya bermain di lobet. Oh, sebelumnya di kekean, Ya, paru di bengkok. lobet, paru bengkok. Cuman istri saya tahu-tahu nyeletuk. Orang lomba kok lobet, dia bilang gitu. Jadi istri saya nyotok kalau pengen lomba yang bener itu murai. Oh, Kenapa saya tanya gitu kan gitu ke istri saya. Ya kan murai enak, bisa didengerin, lagunya macem-macem, suaranya macem-macem gitu. Ya tapi kan mahal, saya bilang gitu. Ya enggak lah, sekarang beli lobet apa ya anakan 3 juta dan lain-lain lah. Harganya segitu, waktu itu memang lobet cukup booming ya harganya gitu. paut factor ya, di kelas factor. Akhirnya saya ajak ke temen yang dia punya murai ekor panjang sama murai aduan. Istri saya ikut seperti itu, dan dia begitu lihat 3 murai yang milihnya cuman satu itu tok, milihnya si Harle ini. Oh, seperti itu. jadi dari anakan apa udah dewasa? Pastol, waktu itu? pastol. Oh, pastol. Tapi dia umur posisi pastol. waktu itu mabung dewasanya nggak jalan. Jadi sempat Jadi ada saya ketemunya mabung dewasa satu, seperti itu. Setelah mabung dewasa belum bisa jalan, dilombakan. ketemu dengan saya. Seperti itu. Terus ketemunya gimana, Om? Ketemu waktu pertama lomba, saya bawa ke Surabaya, kita lombain, burung nggak jalan di event Unesa Cup. Oh, itu event pertamanya? Ya, kita main langsung di event Unesa Cup tahun 2017, bulan Februari. Kenapa saya ingat tanggal 5 Februari 2017, dan waktu itu saya ada di Bali. Burungnya event gitu. Burungnya lomba, orangnya liburan. Ya, Walah. waktu itu saya ada di Bali seperti itu. Nah, di situ kenapa saya bilang
Kenapa saya ingat? Karena kejadiannya saya ada di Bali dan sekarang di Bali lagi kan, jadi ingat tanggalnya. Iya, ini diceritakan di sini berarti sejarahnya sambung menyambung. Iya, sambung menyambung. Sama ceritanya waktu pertama mungkin banyak teman-teman kicau mania karena belum memahami burung, karena belum memahami karakternya gaconya masing-masing. Ternyata perawat saya nggak ketemu juga waktu itu. 3 kelas dia song, nggak dapetin apa-apa. Terus selang 2 minggu saya coba main Latpres di Dewa, baru dia dapat juara 2 dan juara 3. Oh, Dewa 99. Ya, cuma di situ teman-teman semua ngomong ini burung dahsyat istimewa. Itu awalnya. Kalau dari umur itu kan masih tergolong muda, Om. Apa ini di-track terus sama Omnya apa gimana? Enggak sih, karena waktu beli terus terang saya belum lunas juga. Makanya saya pengen tahu 1 bulan itu bisa juara nggak gitu. Testimoni, biar ada feedback maksudnya. Karena yang punya sendiri kalau nggak suka nanti pilih yang lain seperti itu. Oh, jadi ada garansi. Ya. Karena kita belinya untuk dilombakan tentunya ya. Seperti itu. Ya alhamdulillah setelah itu masuk ya udah akhirnya kita jadi milik kita lah, intinya seperti itu. Oh, setelah masuk itu baru diproses gitu. Terus pertama kali untuk event besarnya Om, yang memang benar-benar terkesan di Omnya itu memang event-event bergengsi waktu itu di Pulau Jawa itu. Kalau pertama event besar kali. Sih saya ini bukan pemain yang fokus ke main setiap minggu, setiap bulan enggak. Kebetulan saya ada waktu luang di tempat kerja saya lomba, saya main. Event yang cukup mengesankan waktu itu mungkin masih Murai belum rame ya. Murai belum rame, ada anniversary di Puspo Agro di Gantangan Surabaya. Itu baru banyak pemain Murai melihat bahwa ini burung bagus karena dia 1-1 dan waktu itu juara 1-2 kelas. Kebetulan Murai cuma 2 kelas, yang rame itu lobet aja sampai 8 kelas, 9 kelas kan gitu kan. Habis gitu. Tiket berapa hari itu? Itu tiketnya cuma 500-an ya, 500-300 ya. Itu saya lihat memang benar-benar durasi menit pertama sampai pengoncaran tuh 14 menit. Dia nggak istirahat sama sekali. Nah itu yang membuat saya lebih yakin untuk ke luar kota. Lomba lebih besar. Ya, event-event luar daerah lah. Nah baru setelah itu di Bung Karno Cup itu tiket 1 juta sama 550, dia nyabet juara 1 sama 2. Di mana? Di Malang 5 kelas dia dapat 5 piagam. Waduh. Seperti itu. Jadi burung muda ini jos tapi. Jadi masih ke bawah pakemnya lobet. Masih masuk. Masih masuk. Yakin lah. Terus kemudian Om, habis itu kok bisa final ke SMM itu gimana? Itu tiket 25 juta ya waktu itu ya? Sebenarnya udah lama sih. Tahun 2021 SMM ada. Waktu itu beberapa teman-teman Murai Batu sudah pernah dengar Murai Batu Harley. Mungkin kayak Pak Bambang Dewa. Saya pernah main di situ juga dapat BUB. Jadi dulu nggak ada Murai itu tiketnya mahal-mahal nggak. Tapi begitu juara 1 sampai 5 dilombain lagi di kelas sore hari, kelas terakhir. Kayak lobet gitu. Best of the best. Nah, BOB-nya. Nah, alhamdulillah Harley dapat juara 1 di Dewa. Seperti itu. Terus beberapa teman-teman akhirnya kan tahu ceritanya dari Blitar, dari Madiun, dari mana teman-teman Murai Batu di Surabaya karena pandemi. Teman-teman Murai Batu di Surabaya bikin namanya SMM itu. SMM, seduluran Murai Mania. Bikin SMM, gantangnya cuma di garasi seperti ini. Saya diceritain sama teman-teman, ada salah satu membernya SMM cerita ke saya, ayolah ikut gabung gitu. Oh berarti Om Mamong ini bagian dari sultan-sultan yang waktu corona itu berkumpul. Niatnya kan SMM itu dibentuk untuk ngecas loh. Iya benar. Karena saya dengar beritanya kalau bos-bos tuh gabut lah, nggak ada kerjaan lain gitu. Jadi sebenarnya kan itu SMM itu kan ngecas dulu. Terus akhirnya, kok ini teman-teman kok pada antusias pengen ikut gitu. Karena nggak ada pilihan lomba waktu itu. Selain di SMM. Belum diekspos waktu itu Om. Bener sekali. Saya masih inget banget. Terus akhirnya saya diajak event ketiga kalau nggak kedua, saya datang.
SMM Fit Dewa waktu Fit itu. Dewa. Nah, kebetulan yang hadir juga ada tokoh perburungan kayak Om Sironi itu datang waktu itu. Harley pas Sironi bagus Surabaya. juga, top perform, dapat juara 1 dan juara 3 waktu itu. Dia tampil 2 kali, dapat juara 2 kali. Next, setelah berikutnya ada SMM Fit Tukul Arwana. Tukul Arwana. Yang ngadain oke. Omega, putranya Pak Tukul. Itu Harley dapat juara 3 sama juara 4. Seperti itu. Terus berikutnya lagi, terus akhirnya kecanduan main di SMM. Nyaman ini, zona nyaman Ya, ini, merasa tiketnya nyaman. sudah mulai 3,3, 2,2. seperti Ya, itu. mulai tinggi, di Ya, atasnya 2 mulai juta tinggi. udah Ya. mulai. Anniversary pertama ada di Kediri, saya nggak bisa main. Karena saya anniversary ada pertama. yang pertama Harley waktu itu masih mabung. Kebetulan waktu itu saya ada grand opening bisnis yang dipegang anak saya. Seperti itu, jadi nggak bisa main. Anniversary kedua itulah saya main. Tapi sebelum anniversary kedua kita juga main di SMM 2 kali ya. Di 2 kali juga. itu Ya. pun masuk. Berarti kan udah member memang ya, Om ya. Kalau saya sebenarnya masih rekom. Oh, masih rekom. Masih rekom. Kenapa saya tidak berani jadi member? Member sebuah komunitas itu bukan hanya untuk cari gengsi, bukan hanya untuk cari nama. Karena namanya komunitas itu wajib ada pengorbanan waktu, pengorbanan apapun, dan di situ tidak ada istilahnya kita mencari keuntungan atau profit atau apa, enggak ada. Ya itu. Nah, itu komunitas. Makanya kalau teman-teman mau bentuk Waktunya komunitas, lebih luas iya, ya, harus karena, berkorban semuanya, berkembang. gitu loh. Ikan. Ya, terus yang kedua, gaconya ada berapa? Saya gaco nggak yang mumpuni ya saya ngomong. Kalau gaco yang lain ada, Iya. ya Pelapisnya gaco yang itu, lain ada. pelapisnya. Cuman yang semumpuni itu kadang kita ini bukan kayak yang sultan-sultan lainnya yang sampai, waduh, gaconya mumpuni sampai 5, harganya ratusan juta bahkan miliaran ya, seperti itu. Omnya ini Sultan tapi lebih fokus ke, kalau menurut saya lebih fokus ke Harley nih mungkin. Iya. Karena Ya, kan enggak sih. sekarang kalau burung banyak juga kan repot juga Om. Ya, benar, Ya kalau benar. nampil semua, kalau nggak nampil semua ya pusing gitu kepalanya. Jamin saya. Bukan begitu Pak. Ya. Terus ceritanya yang pas final tiket 25 juta itu di anniversary yang kedua SMM itu Omnya ikut di Saya kelas sebenarnya utama ikut 2 aja. kelas. Di tiket 25 sama tiket 4,4 juta. Waktu itu yang terbesar tiket 25 sama 25 juta. yang kedua 11 juta, Oh, 5,5. sama kayak yang ketiga 44, kemarin sama, ya, ulang tahun sama, ketiga sama. kemarin. Hampir sama. Cuman saya kebetulan saya ikut di kelas 25 juta dan di kelas 4,4. 2 kali turun. 2 kali turun, waktu itu 2 kali turun. Dan kita memang fokus. Mungkin teman-teman kalau bermain tinggal fokus kita mau karakter burungnya itu awal bagus atau awal biasanya masih tanda tanya, baru yang kedua bagus. Nah ini kan ini kan pemahaman kita terhadap burung ya. Iya. Seperti itu. Karena saya lihat Harley itu kalau awalnya bagus itu pasti ngetop, makanya saya ngambil tiket yang main pertama 25 juta, main kedua ke 4,4. 4,4. Nah di situ ya alhamdulillah ada rezekinya. Masuk itu kedua-keduanya masuk Ya, di sampai, tiket di 2 tiket satu-satu. 4-4-nya enggak masuk. 4-4-nya udah Nggak masuk. gini. 4-4-nya udah capek mungkin kali ya. Di mana Om untuk yang kemarin tuh di gininya pas eventnya itu yang kedua Om, karena saya nggak hadir sebenarnya. Saya kan SMM tuh saya baru ke sana yang ketiga ini. Saya udah gitu. telat gitu. Kemarin berarti hadir ya? Ngadir saya gitu. Dari Bali kan ada perwakilan juga. Tiket 25 itu masuk 6. Ya, masuk juara 5 atau 6 ya? 6 Oh, 6 ya? Oh iya Iya, benar. yang masuk satunya itu yang tiket 5,5 5,5, Bali. juara satu, Habis ya. itu yang tiket 44 2 runner up Bali juga, sama yang masuk 3 take over juga Bali juga. Kemarin Bali itu rata-rata kemarin masuk lah. Masuk semua Iya, ya? masuk di yang anniversary 3 itu. Kan iya, di Batu itu dingin. Iya sih, di sana. kemarin ada salah satu yang pemain tiket 25 juta sempat video call sama saya dan minta video call sama Harley, katanya biar
biar ketularan rezekinya. Iya itu Om. Dari namanya udah mewah soalnya Om. Apalagi burungnya kan super mewah gitu. Dapat chemistry hati. Iya, iya. Ya kita deket-deket gini dah, biar ketularan nanti ke SMM. Biar ke SMM lagi. Nanti kalau di sana siapa ya Om ya? Ya nama saya Rehan Om. Oh, iya, siapa iya, saya Rehan. sana gitu. Oke, kemudian Om lanjut kan. Itu waktu itu kan hadiahnya mobilnya sampai sekarang masih ada? Alhamdulillah masih ada. Wah. Tapi nggak di showroomin ya, buka showroom. Ini hasil Nggak, dari nggak. saya lomba gitu. Dibikinkan apa namanya? Perpustakaan apa? Udah. Apa namanya Pak? Apa suruh? Iya, Showcase. showcase itu loh Pak. Apa namanya yang barang-barang lama bersejarah itu loh. Oh, museum. Dibuatkan museum lomba. Itu saya dari tadi mau ngomong itu. Ya ada historinya. Sebenarnya bukan nilainya ya, tapi histori itu yang paling Iya, utama. historinya itu. Sebenarnya. Dan alhamdulillah kan hari ini tiket termahal masih di angka 25 juta se-Indonesia ya. Se-Indonesia. Ya, dan baru tergelar 2 kali ini Dua di kali. SMM. Ya, seperti itu. Ya, baru tergelar 2 kali ini. Ya siapa tahu ketularan nanti. Yang baju hitam itu terutama. Amin, ya, amin. Oke, lanjut Om. Terus sekarang Harley itu sekarang masih dipakai main atau di breeding Om? Sekarang ini sebenarnya maunya pakai main ya. Oh. Sekarang ini dia ready buat main. Ready buat main. Cuman kemarin waktu mau pengennya kan ikut anniversary kedua, kita persiapin, dia bulu baru. Ternyata kita belum diberkahi, belum dikasih berkah. Harley sakit. Jadi dia sempat sakit? Ya sakit. Di anniversary ketiga berarti di tahun ketiga kemarin. di tahun Sebenarnya sih udah pengen pesan dan lain-lain, terus kita pikirin bahwa kondisi Harley kayak gitu dan sakit sampai 1,5 bulan ya. Jadi di bulan Mei sampai dengan Juni kemarin, hari ini alhamdulillah sudah sembuh dan tinggal pemulihan aja. Insya Allah sih nanti moga-moga. Kemarin sempat dicoba sebenarnya, tapi sayapnya lepas satu. Oh, dia masih belum recovery. Ya ini tanda-tanda salah satu burung itu pada saat dia benar-benar fit, recovery, apapun yang kita rawatkan untuk persiapan lomba, pasti dia akan cenderung lebih bagus kan. Ternyata malah lepas satu sayapnya. Jadi mundur lagi, mau dilombain jadi mundur lagi, paling enggak nunggu sayap tumbuh itu satu bulan sampai 1,5 bulan ya. 2 bulanan lah. Ya, Kita maksimalnya 2 bulanan ya. lah. Mau nggak mau, dia anggap aja dia nggak mau seperti itu. Iya, belum pengen punya expander lagi. Iya. Karena expandernya kemarin yang Kadang dapatkan gini, teman-teman tuh banyak yang seperti ini. tanggungan. Waduh, mumpung lepas aja kita lombain. Kalau nggak gitu dilombain disalahin burungnya. Ya, itu dah. Terus dibilang burungnya rusak, dibilang burungnya nggak stabil. Padahal ini burung memang kita tahu namanya lepas sayap satu. Itu sama kayak kita itu kehilangan jari yang lagi satu harus tumbuh lagi, kan kayak gitu. Ya itu Nah, dah kita yang kadang fasenya. menyalahkan burung kan. Itu fasenya Om. Seperti itu. Kalau gitu gini, tetap ambisi gitu. Hah? Saya enggak pernah ambisi. Berarti gini yang benar. Ojo ambisi, budal kopi gitu. Nah, sebenarnya gini, kalau teman-teman kadang kayak kemarin sempat banyak ngobrol sama teman-teman yang awal ini kan Murai ini lagi menjamur nih. Banyak pemain yang baru sekali, 2 kali main Murai. Dia pengennya cepet-cepet juara sekarang. Ya itu karbitan itu Om. Kalau di Bali namanya karbitan. Nah, seperti itu. Padahal kita untuk mencapai di situ, saya prosesnya juga enggak setahun 2 tahun. Dan enggak melalui setiap bulan ke juara, enggak melalui setiap minggu juara, enggak. Ya kita ngelihat burungnya sama waktu kita sesuai enggak. Burungnya siap, waktu kita enggak sesuai, ya harus main lokal-lokal. Ya, itu. Seperti itu, yang penting burung memang pada kondisi siap. Ada burung pada kondisi nggak siap, kadang dipaksain karena satu gengsi, karena diundang. Biasanya kan pinter ya, CEO sama penyelenggara ini pinter. Nah, biasanya pemain-pemain besar-besar seperti ini diundang. Iya itu, kayak Pak Yani di Bali Pak Yani, pemain iya. besar, tokoh soalnya. Nah, tokoh. apalagi Tokoh didatengin. perburungan. Panik nanti. Burungnya nggak siap, dilombain. Nah, soalnya burung kalau sudah Yang penting absen katanya Om. iya, nah, Isi kalau daftar absen tok pakai
pakai burung yang lain nggak apa-apa. Seperti itu. Pastol gitu Bapak. Buat Tidak ngecas. apa-apa, itu cerdik namanya. Tapi kalau burungnya dipaksa, gaconya jangan. Karena nggak mudah loh, buat murai juara itu nggak mudah. Sulit tuh. Apalagi menyetabilkan burung itu ya. Nah, juara sekarang bisa nggak 5 tahun ke depan juara. 2 tahun ke depan juara juga belum tentu. Sudah. Berat. Oke, ini lanjut berarti kalau di Pak Ian sendiri nih katanya beli terahan dari expander. Karena tadi Harley tak kasih nama expander kalau dapat ada expander gitu ya. Expander nama Expander. Berarti nanti kalau gini kasih nama expander. Iya, expander. Iya, biar juaranya mengikuti. Gitu. Iya. Ya dipegang aja kalau masih gitu. Gimana? Udah beli katanya? Itu murah itu ya enaknya di situ ada regenerasi, jadi kita tuh bisa dengan jelas tahu gitu, nggak ngeblank. Kayak anis merah itu kan kita nggak mungkin dapat generasi dari ini juaranya ini. Iya Pak Ian kan gini ya, backgroundnya kan anis merah sama murai ya. Ya dua itu sebenarnya dari dulu sih memang dua ini yang saya suka. Backgroundnya sih karena suka dua ini. Ya pernah sih dulu punya dua waktu itu yang dapat di Jakarta yang namanya Siapusa sama Narataka itu tandem. Nah, tapi karena waktu itu lebih ngebom Anis, saya ke Anis ngebom Anis itu. Kemudian sampai 3 generasi pergantian burung masih enak Anis. Setelah itu down langsung murai. Iya. Sampai semua perawat di luar main murai semua, Anisnya diem. Manusia dia. Tapi saya sepakat sama rumahmu. Ya mungkin orang yang namanya sepaham itu lebih cepat ya ketemunya ya. sealiran Ya, Om Yan. Ya, yang jelas hobi adalah tetap hobi. Kita nggak bisa paksain, nggak bisa ambisi. Gitu. Yang bisa dinikmati ya itu. Nah di sini lah murah enak. Murah itu dari kita beli, tahu terahannya macam-macam bisa dinikmati. Suaranya itu macam-macam juga. Nah di situ tuh memang dari perawatan dan apa-apa pun kita sudah lihat dari semua perawat itu murah ini paling istimewa. Karena rata-rata burung yang juara itulah burung yang memang punya chemistry sama yang punya. Bener-bener itu enaknya. Ini contoh ya. Dari Suhu. ini belum juara loh, dari belum juara. Iya, Hasilnya karena bagus. berproses. Iya, berproses. Akhirnya komitmen dan selalu ingin explore gitu loh. Jadi ketemu jadi prospeknya dia. Nah itu yang benar-benar ya. Kesabaran dan ketekunan membuahkan expander. Ya, Itu yang membuahkan paling hasil. asli sebenarnya. Benar itu yang paling nikmat main murah ini. Ya, saya sepahamnya itu memang itu. Karena hobi tetap ya hobi ya kita nggak bisa itu. Tapi ya dari hobi itu kita bisa dapat teman, bisa dapat value yang lain. Ya, gitu. silaturahmi Ya, lah. silaturahmi. Bahkan rezeki pun. Iya, ada di burung. Makanya sampai ada Harley akhirnya jatuh kembali di Mas Arif ini. Berapa orang yang beli di Bali Om? Baru di sini. Baru di sini. Baru di Ini sini. di sini tuh di mana sih? Ini apa ini, Om? Di tempatnya Mas Arif ini. Ayo, boleh dikenalin. Boleh kenalin. Ayo, Om. Ngomong nggak? Siapa namanya Om? Gitu. Kenalin ini. Salah satu dukun Senior tertua. saya ini. Senior Iya. saya ini. Ayo, silakan Om. Ayo dideketin Om. Biar dengar Om. Ayo. Kalau saya kan peternak kebun, Oh iya. Pasti sini telah berbunga. Selalu tapi terimanya terima hoki, jadi ya nggak ikut beli, tapi dikasih amanah burung bagus, seringnya gitu. Masuk sampai sekarang ada Harley yang spektakuler lah untuk saya itu udah Fantastis pasti. Harganya bombastis, fantastis. apalagi kenal. Sampai saya tadi sampai Pak Mamung kesini tuh saya sampai bawain apa ya? Beli duren, doyan duren apa enggak? Itu durennya ada. Oh iya. Penyuluhan ini. Namanya penyuluhan. Bingung ya? Ini ada orang hebat datang dibawain apa? Sampai mau tak sembelin ayam. Enggak tega. Kedatangan orang hebat. Langsung lewat itu. Beli aja. ya itu yang murah. Cuman kalau saya memang tidak terjun di lomba. Kalau saya lebih ke senang ternak. Terus dari dulu saya memang konsisten. Dari dulu tidak pernah ganti burung lain itu tidak pernah.
Murai memang. Selalu murai. Karena dari awal saya hobi burung itu ya paling nyeklek di murai. Ada tren lovebird itu enggak, ada tren ekor panjang. Kebetulan saya Jangan bilang lovebird sebelah. kurang menarik karena Kurang lovebird, bener kalau murai bener. kalau murai itu kan patokannya di kicauannya. Terkadang kan orang berpikir ayo main ekor panjang. Ada yang temen yang nawari, cuman ya mungkin waktu itu harganya memang bagus. Terus karena saya patokan burung itu di kicauan, terus standarnya itu kan di lomba, di mana lomba rame, pasti burung tersebut rame gitu. Iya, pasti ada Kebetulan pasarnya di situ lah. dari sisi cantik, suara, murai itu semua dapat. Makanya saya konsisten dari dulu ternak murai, dan bukan murai ekor panjang, murai ekor pendek. Tapi yang terah dilombakan. terah yang Itu untuk lomba. Petarung, burung Ya. petarung. Kebetulan ya kalau saya dibilang itu ya untung terus. Maksudnya Berarti punya ada. temen punya terah bagus, tahu-tahu Mas Arif mau ndak terah ini? Mau. Saya ternak. Mas Arif mau ndak terah ini? Mau. Ada terah Joshua, terah Kiki BF. Sekarang yang paling spektakuler terah Harley. Siapa tahu nanti dapat expander juga nanti. Udah mau expander lagi tahun depan. Iya. Keluarnya di SMM tuh kayak gimana? Biar tahu tuh sultan-sultan di sana ngecas burung gitu. Bukan lomba burung ngecas burung. Oke, Mas Arif lanjut. Terus gimana ini? Kalau dari terah Harley, saya memang dari suara seneng, gaya seneng. Di sini kebetulan kan ada anak Harley satu, terus cucu Harley ada beberapa, lain Harley ada juga. Tapi mungkin teman-teman Kicau Mania banyak yang belum tahu, karena saya kan Biar jual. tahu nanti ngubungin nomor di bawah sini. Beli sini anaknya bisa. Kalau Apa namanya Mas? Namanya terus terang saya kan di sini pakai ring tunas sekar. Oh, Kalau untuk terahnya Pak Haji Mamung saya kasih ring warna merah karena Tapi kebetulan tunas tunas sekar, sekar tapi tapi yang warnanya merah. berani artinya. Tapi kalau untuk terah-terah saya sendiri yang burung-burung lama saya kasih warna hijau biar tidak membedakan ada. biar untuk membedakan aja. Dan harganya ya paling mahal yang Oh, tak kira. terah Harley. Kalau murah saya tempel satu gitu. Ya, sesuai Nggak lah. jadi dah mahal. Ya mudah-mudahan tahun depan ada yang bisa dilombakan. Mungkin Pak Maha ini nanti yang ada. Pak Yan ini yang gini Siapkan. testimoninya udah disiapkan ya. siapkan ya. Ditunggu pokoknya nanti Pak ya. Jangan lupa hubungi saya untuk dokumentasinya. Oke, terakhir ke Pak Mamung karena ini penutup. Ini udah jam ini. Mau maghrib ini. Penutup langsung. Ya, terima kasih teman-teman yang di Bali atau Denpasar ya. Memang Harley ini nggak banyak anak yang keluar, yang pasti seperti itu. Dan untuk anakan laki itu yang keluar se-Indonesia itu baru di 3 owner. Salah satunya di sini. Oh, di sini lah. Salah satunya di sini. Itu yang kedua, dan di sini kebetulan ownernya juga agak agak rakus. Maunya anaknya, cucunya, lainnya semua diambil ya. Jadi paling banyak ngambil semua terahnya Harley di sini, gitu loh. Kios ini Om. Paling banyak satu orang, tapi paling banyak mintanya ya di sini ini. Satu bendera. Iya, satu Ini bendera. kiosnya gitu. jangan-jangan kios Harley ini Om. Ada tulisan kios Harley. Menjual belikan terah anakan Harley gitu. Dan saya kenapa ya, kebetulan saya kenapa mau memberikan satu, kebetulan juga pernah sudah kenal ya kan. Yang kedua, Mas Arif ini juga saya lihat dia beternak bukan setahun 2 tahun. Terus yang kedua, beliaunya juga punya beberapa ternakan yang mungkin sudah terah-terah lama, terah-terah juara lama yang mungkin perpaduannya nanti bisa dimix kan, seperti itu, bisa dimixing kan, seperti itu. Itu hal kayak gitu yang mungkin saya sendiri juga dengan senang hati, walaupun kadang
aduh kok yo minta lagi gitu ya. Saya tuh kadang Waduh, aku kok gak keduman gitu. mintanya agak maksa gitu ya. Ini Ya, udah pengen ini, kayak ketawa-ketawa pengen ini. Udah besar. Doa saya sih cuma satu, harapan saya sebagai pemain atau mungkin saya juga ternak gitu ya. Yang beli dari saya semua juara, yang beli dari saya Amin. misalnya di ternak menurunkan anak-anak yang mungkin jauh lebih baik daripada Harley. Itu sih doa saya.